Halo guys, balik lagi sama aku Agus Arta yang pada video kali ini aku mau bahas tahapan seleksi pada formasi pengelola penanganan perkara versus penjaga tahanan. Dan ini cukup berbeda ya dengan tahapan seleksi di tahun sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, di kedua formasi ini sama-sama ada tes atau seleksi administrasinya. Pada seleksi ini akan dilakukan validasi dokumen yang diunggah dengan persyaratan yang ditentukan. Jadi pastikan ya kalau kalian itu mengumpulkan segala berkas yang diminta dengan benar supaya kalian itu bisa next ke tahap berikutnya. Kalau ada berkas yang salah, kalian itu bisa langsung gugur dan tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya, teman-teman. Selanjutnya, pada kedua formasi tersebut terdapat tes SKD atau seleksi kompetensi dasar. Dan tidak hanya di kedua formasi tersebut ya, tes SKD ini pada umumnya dilaksanakan di seleksi CPNS untuk seluruh instansi pemerintahan di Indonesia. Dan SKD ini terdiri dari 3 tipe soal, yaitu ada TWK, tes wawasan kebangsaan, ada TIWU, tes intelijensia umum, dan juga ada TKP, tes karakteristik pribadi. Dan buat kamu yang mau belajar ketiga tipe soal itu, bisa cek aja di YouTube karena udah banyak banget juga yang bahas tentang tes SKD itu. Next, ada tes SKB atau seleksi kompetensi bidang. Dan pada beberapa subtes di SKB ini yang nanti akan membedakan di kedua formasi tersebut, teman-teman. Oke, aku akan bahas satu persatu. Yang pertama, pada tes SKB di kedua formasi ini terdapat substansi jabatan penggunaan cat BKN dengan bobot penilaian yaitu 50%. Dan ini aku cukup kaget teman-teman karena di tahun sebelumnya itu pada kedua formasi ini gak ada tes yang seperti ini. Jadi kalau kalian itu tanya seperti apa tesnya, ya aku pun nggak bisa menjawabnya. Sebetulnya tes ini pernah dilaksanakan sebelumnya, tapi pada formasi calon jaksa, bukan pada kedua formasi ini. Aku juga udah pernah tanya ke mereka yang daftar di formasi calon jaksa tahun lalu, dan katanya tes ini nanti pengerjaannya itu di komputer. Dan untuk soal yang diujikan itu katanya seputar hukum. Dan itu pertanyaannya random gitu teman-teman. Dan akan berbeda juga di setiap orangnya. Hanya saja untuk tahun 2023 kita belum tahu ya untuk pastinya nanti akan seperti apa untuk pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya di SKB pada kedua formasi ini akan dilaksanakan tes wawancara. Namun hanya bobotnya saja yang berbeda. Di formasi pengelola penanganan perkara itu bobot penilaiannya 25%, sedangkan di penjaga tahanan itu bobotnya 20%. Dan ini di tahun lalu pada kedua formasi tersebut tidak ada ya tes wawancara ini teman-teman. Jadi ya kalau kalian tanya pertanyaannya seperti apa ya aku nggak bisa jawab gitu. Tahun lalu juga ada tes wawancara, hanya saja itu bobotnya tergabung dalam psikotes, bukan terpisah kayak di tahun sekarang ini teman-teman. Dan sama seperti tes substansi jabatan tadi, tes wawancara ini dilaksanakan sebelumnya pada formasi calon jaksa. Aku juga udah pernah tanya temanku yang daftar di formasi calon jaksa pada tahun lalu dan katanya nanti akan diwawancarai oleh pejabat eselon di Kejaksaan Tinggi. Dan pertanyaannya itu seputar kejaksaan secara umum. Tapi katanya ini juga bakal beda-beda ya pertanyaan di setiap orangnya. Selanjutnya, pada tes SKB di kedua formasi ini akan ada tes praktik kerja. Hanya saja bobotnya yang berbeda. Kalau formasi pengelola penanganan perkara itu bobot penilaiannya 25% dan formasi penjaga tahanan itu bobotnya 15%. Kalau di tahun lalu pada formasi pengelola penanganan perkara itu tes praktek kerja nanti kalian akan diberikan 3 tes Microsoft Office yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, dan juga Microsoft PowerPoint. Dan kalau kamu mau tahu pembahasan lengkap tentang 3 tes itu, aku udah pernah bahas di video yang lain. Untuk kalian yang mau nonton bisa klik link yang muncul di pojok kanan atas video ini atau kalian juga bisa cek kolom deskripsi bawah video ini. Nah, sedangkan pada formasi penjaga tahanan di tahun lalu itu nggak ada tes ini teman-teman. Tahun lalu itu kalau penjaga tahanan praktek kerjanya adalah bela diri.
Sedangkan di tahun 2023, bobot tes praktek kerja dan juga bela diri itu terpisah. Jadi untuk tes praktek kerja di formasi penjaga tahanan ini masih misteri ya teman-teman. Tapi ini hanya dugaanku saja. Mungkin untuk di tahun 2023 pada formasi penjaga tahanan itu tes praktek kerjanya juga tes 3 Microsoft yang kayak formasi pengelola penanganan perkara ya. Karena kan di persyaratannya itu juga diminta untuk mengumpulkan sertifikat komputer. Jadi mungkin kalian itu bisa nih persiapkan diri dengan baik. Next, nah ini yang aku maksud tadi teman-teman, kalau di penjaga tahanan bobot tes bela diri itu terpisah dengan tes praktek kerja. Tidak hanya bela diri saja, tetapi juga ada tes kesemaptaan dengan bobot 15%. Sedangkan di formasi pengelola penanganan perkara itu nggak ada ya tes bela diri dan samapta ini. Untuk tes bela diri dan kesemaptaan ini juga udah pernah aku bahas di video yang lain. Untuk yang mau nonton bisa klik link yang muncul di pojok kanan atas video ini, atau kalian juga bisa cek kolom deskripsi di bawah. Berikutnya, pada kedua formasi tersebut juga sama-sama ada psikotes, tes kejiwaan atau MMPI, dan tes kesehatan. Penjelasan ketiga tes itu juga pernah aku bahas di video aku yang lain teman-teman. Kalau mau nonton bisa klik aja link yang muncul di pojok kanan atas video ini, atau kalian juga bisa cek kolom deskripsi di bawah. Dan aku juga mau kasih tahu kalau ketiga tes itu bersifat menggugurkan dengan keterangan MS atau memenuhi syarat dan juga TMS atau tidak memenuhi syarat. Yang artinya kalau di salah satu tes itu ada yang TMS, maka kalian akan otomatis langsung tidak akan bisa lolos CPNS ya. Ibarat kalian itu tuh langsung didiskualifikasi walaupun nilai kalian tinggi teman-teman. Dan kalau kalian MS atau memenuhi syarat ya berarti kalian itu aman dan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari aku. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari aku. Like dan juga share video ini. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.